Ya, balik lagi di channel PDW Film, dan di alur cerita film kita kali ini, kita akan membawakan alur film yang berjudul The Substance. Film yang menceritakan seorang wanita yang menolak tua ini tayang pada tahun 2022, dan seperti biasa tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Di awal skin, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Elizabeth Sparkle sedang aerobik untuk sebuah acara televisi. Dan diketahui jika dia adalah seorang bintang pada masa mudanya, namun di masa yang sekarang terlihat sedikit tanda penuaan di si Elizabeth ini. Singkat cerita, ketika dia selesai mengisi acara itu, dia menuju toilet, namun karena toilet wanita sedang perbaikan, dia malah masuk toilet pria, dan tidak sengaja seorang produser TV yang kita panggil saja Agus masuk sambil menelpon seseorang. Dan di tengah percakapan Agus, dia mengatakan akan mencari pengganti Elizabeth dengan wanita yang lebih muda dan lebih segar. Ellie yang tidak sengaja mendengar percakapan itu merasa sakit hati, tapi memang tidak bisa dipungkiri jika masa kejayaan Elizabeth memang sudah sedikit menurun. Skin berpindah kepada Ellie yang sedang mengobrol dengan Agus di tempat makan. Di sini Agus kembali menyinggung tentang karir Ellie yang semakin meredup. Dengan patah hati, Ellie pulang dan seketika melihat poster besarnya disobek, dan tiba-tiba saja muncul kendaraan yang membuat Ellie mengalami kecelakaan. Beruntung, Ellie tidak mengalami luka yang fatal, namun ketika di rumah sakit, seseorang pria muda yang sedang magang memeriksa Ellie sebelum dia pulang. Pria itu hanya mengatakan jika Ellie berpotensi, lalu memberikan jaket Ellie dan ia pun segera keluar dari rumah sakit itu. Ketika di luar rumah sakit, tidak sengaja Ellie merogoh ke dalam sakunya dan tiba-tiba saja menemukan satu buah flash disk yang ternyata dimasukkan oleh si pria magang tersebut. Skin berpindah kepada Ellie yang sudah berada di apartemennya. Dengan rasa penasaran, dia mulai memutar video yang berada dari flash disk sebelumnya. Ketika video itu diputar, itu hanya sebuah video dengan narasi penjelasan jika Ellie bisa kembali muda dengan membagi selnya untuk melahirkan sel baru. Namun Ellie harus membagi hidupnya dengan rata selama 1 minggu dengan sel barunya. Ellie dan saya bingung dengan cerita di dalam video tersebut. Lalu Ellie membuang flash disk itu ke tempat sampah. Hari berganti malam dengan Ellie yang stres karena merasa dirinya bertambah tua. Dia pun mengambil kembali flash disk dan menelpon nomor yang ada di situ. Dan akhirnya dia akan memesan zat yang bisa membuat Ellie kembali muda. Dan ketika Ellie menelponnya, admin judul itu hanya menanyakan alamat Ellie dan memberikan alamat untuk Ellie mengambil pesanannya. Skin berpindah ke pagi hari di mana Ellie sedang membaca koran, dan terlihat jika di koran bertuliskan bahwa agensi si Agus sedang mencari bakat untuk menggantikan posisi Ellie sebagai superstar. Ellie yang kembali sakit hati tiba-tiba saja menerima surat dari si admin judul, dan ketika Ellie buka, itu hanyalah sebuah kartu yang bertuliskan nomor 503. Tidak berpikir panjang, Ellie pun mendatangi tempat yang sudah si admin judul itu berikan, dan terlihat tempat itu sangat kumuh layaknya gudang yang sudah usang. Ellie bisa masuk dengan menggunakan kartu 503-nya, dan ternyata di dalam bangunan itu sangat megah, dan Ellie melihat loker yang bertuliskan sesuai dengan nomor di kartunya. Singkat cerita, Ellie membawa paket itu pulang, dan ketika dia buka, di dalamnya banyak berisi barang dan tentunya dengan cara tutorialnya. Di tutorial ini, tulisan hanya bertuliskan singkat dengan tulisan aktivasi hanya sekali, penstabilan setiap hari, berganti 7 hari sekali, dan ingatlah jika kamu adalah 1. Ellie yang sudah bingung akhirnya mulai menyuntikkan serum aktivasi dari paket itu. Dan tak lama dia pun mulai sempoyongan dan jatuh disusul rasa sakit yang hebat, dan tiba-tiba saja lahirlah gen baru yang keluar dari tubuh Ellie, dan ini adalah yang dimaksud dari video di dalam flash disk sebelumnya. Ketika Ellie sadar, dia sangat kagum melihat sosoknya berubah jadi muda dan cantik melebihi ketika dia masih muda. Namun belum saja selesai bergembira, dia harus melihat tubuh asli dia tergeletak di lantai dengan posisi punggung yang robek atas kelahiran Ellie yang baru. Di sini Ellie mulai sadar jika sekarang tubuh aslinya harus tetap diberi makan dengan serum stabilizer.
Dan akhirnya dia mulai menyuntikkan serum itu ke tubuh Ellie yang sudah dia jahit sebelumnya. Di hari pertama, Ellie mulai merasakan sakit dan dia ingat jika dia harus mengambil cairan dari tubuh Ellie yang asli karena pada dasarnya mereka adalah satu. Dan akhirnya dia mencoba membawa cairan dan hal itu pun berhasil membuat tubuh baru Ellie menjadi stabil. Dirasa sudah terlahir kembali, dia pun mengikuti ajang untuk menggantikan posisi Ellie sebagai superstar dan di sini dia memberikan nama Sue untuk tubuhnya yang baru. I'm Sue. Tidak membutuhkan lama, Sue langsung diterima oleh agensi si Agus. Tapi karena Sue sadar jika dia hanya mempunyai waktu 1 minggu untuk bertukar dengan Ellie, dia pun meminta izin dan si Agus pun mengizinkannya. Singkat cerita, Sue sudah mulai terbiasa dengan aktivitas barunya dan menggunakan suplai cairan dari tubuh Ellie. Dan sampai hari ke-7, akhirnya Sue harus kembali ke tubuh aslinya di tubuh Ellie. Ellie tersadar dan merasakan sakit akibat jahitan dan dia pun memulai memberi makan Sue dengan serum yang sudah disediakan sebelumnya. Hari mulai pagi dan Ellie mendapati surat jika paket suplai 503 sudah ada. Ellie kembali membawa paket itu dan di sini terlihat jika Ellie sudah sangat terbiasa dan sangat ingin berganti hari agar dia bisa kembali ke tubuh Sue. Singkat cerita, hari di mana Sue hidup sangat menyenangkan sampai semua sangat berjalan dengan lancar, namun Sue terbuai dengan kesenangan itu. Sampai di mana hari ke-7, dia malah berpesta mabuk-mabukan hingga dia melewati batas waktu untuk bertukar tubuh dengan Ellie. Sue berhasil bertukar, namun ketika Ellie bangun, dia melihat jika jarinya berubah menjadi hitam dan tanda penuaan semakin jelas terlihat. Ellie kembali menghubungi admin judul itu dan di sini admin mengatakan jika semakin banyak waktu yang dihabiskan oleh tubuh muda Sue, itu akan berdampak kepada tubuh Ellie yang akan semakin bertambah tua. Lalu si admin memperingatkan jika Ellie harus tetap adil dengan menggunakan 7 hari di masing-masing tubuh. Skin berpindah kepada Ellie yang sedang merias wajahnya yang tidak bisa menerima jika dia memang tidak bisa secantik Sue dan itu membuat sangat frustasi karena dia sangat mendambakan menjadi seorang superstar. Singkat cerita, kembali ke kehidupan Sue dan Ellie yang tertidur. Ketika dia kembali ke kantornya, Sue mendapatkan acara, yaitu menjadi bintang utama di acara tahun baru yang akan diadakan di atas apartemennya di lantai 42. Dan karena itu acara yang sangat bergengsi, Sue sangat senang dengan tawaran itu. Kehidupan yang membuat Sue dan aktivitas yang padat sebagai superstar membuat Sue hilang kendali dan Sue tidak bertukar tubuh lebih dari seminggu dan dia hanya mengambil cairan tubuh dari Ellie agar memperpanjang kehidupan Sue di setiap harinya. Karena terlalu lama Sue menggunakan waktunya, betapa kagetnya ketika Sue kembali ke tubuh Ellie dan mendapati Ellie sudah menjadi seorang nenek yang sangat tua dengan sandi di kaki yang sudah rentak. Merasa tidak terima, kembali Ellie menghubungi admin judul dan si admin menawarkan untuk berhenti, namun apa yang sudah terjadi tidak akan kembali seperti semula, yang berarti Ellie akan menjadi tua dan Sue tidak akan pernah hidup kembali. Pernyataan itu jelas Ellie tolak karena dia tidak mau menjadi tua dan masih memimpikan hidup superstar di tubuh Sue. Dan ketika dia bertukar dengan Sue, Sue lagi-lagi terbuai dan dengan inisiatif mengambil banyak cairan dari tubuh Ellie dengan maksud itu untuk perbekalan Sue agar bisa bertahan lama di tubuhnya tanpa bertukar dengan Ellie yang sudah menjadi tua. Singkat cerita, 3 bulan berlalu tanpa Sue bertukar tubuh dan hampir menuju acara puncak di tahun baru. Namun ketika Sue akan enak-enak dengan seorang pria, tiba-tiba saja dia merasa pusing yang mengharuskan Sue untuk kembali mengambil cairan Ellie untuk bertahan hidup. Tapi sangat mengejutkan, cairan Ellie habis dan membuat Sue panik lalu menelpon admin judul. Dan si admin berkata jika itu adalah batasannya untuk tetap hidup. Sue harus bertukar tubuh dengan Ellie agar itu merasakannya kembali dan beregenerasi. Namun dirasa itu tidak mungkin, Sue sakit semakin menjadi dan dirasa tidak punya pilihan. Akhirnya Sue bertukar kembali setelah 3 bulan lamanya.
Betapa mengejutkan ketika melihat tubuh Ellie ketika sadar yang sudah berubah menjadi wanita 1000 tahun. Ellie sangat frustasi dan akhirnya mengusir pria itu dan menelpon admin judul untuk meminta berhenti dari pertukaran ini. Akhirnya admin mengabulkannya dan akan memberi cairan untuk disuntikan kepada tubuh Sue. Dan setelah mendapatkannya, Ellie pun memulai menyuntikkan cairan itu. Namun sesaat, rasa superstar Ellie kembali muncul karena mengingat acara tahun baru yang sangat Ellie impikan. Dengan rasa menyesal, Ellie mencari alat untuk bertukar dan langsung dia gunakan dengan harap bisa bertukar tubuh. Meski cairan non-aktif sudah disuntikan sebelumnya kepada tubuh Sue. Sangat mengejutkan, di sini pertukaran tidak terjadi dan tubuh Ellie dan Sue malah hidup secara bersamaan. Merasa terlahir, Sue malah membunuh Ellie dengan harap ini adalah kelahirannya yang baru. Dan pada akhirnya acara tahun baru pun dimulai dengan Sue yang sudah berpenampilan layaknya seorang bintang. Namun tak lama, Sue merasakan pusing yang hebat dan ketika dia pergi ke toilet, terlihat jika gigi dia mulai ompong dan semakin merasa panik. Dia segera kembali ke apartemennya dengan maksud menyuntikkan cairan aktivasi dengan harapan muncul kembali seperti semula ketika Sue lahir dari tubuh Ellie. Namun karena instruksi dari admin jika cairan itu hanya sekali pakai, Sue tetap memakainya karena dia sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sangat mengejutkan, berbeda dengan di awal film, sosok yang keluar dari tubuh Sue bukan wanita cantik, melainkan mutan seperti musuh di film Resident Evil. Merasa semakin gila, Sue tetap akan melanjutkannya dengan memakai topeng dan tetap merias wajahnya menggunakan anting, bahkan tetap membuat rambutnya menjadi curly. Seperti di film komedi, tidak ada satu orang pun yang sadar hingga pada akhirnya Sue menuju panggung dan akan menyanyikan sebuah lagu. Namun ketika Sue akan bernyanyi, topeng itu terlepas dan menjadikan seluruh penonton heboh dengan kedatangan superstar berwajah zombie. Dan pada akhirnya di tengah kekacauan, seorang pria menghantam wajah Sue hingga berkeping-keping dan film pun selesai. Nah, film yang sedikit aneh tapi cukup seru untuk ditonton. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, terima kasih.